Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di acara perdana kawan-kawan BEM FEUBB. Agendanya dalam bertajuk podcast gitu. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber dari keluarga kita juga, dari Fakultas Ekonomi. Langsung saja kita perkenalkan siapa yang jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Pak ya. Kita sudah berkesempatan untuk mendiskusikan dalam suatu podcast ini. Agendanya membahas sekitaran MBKM gitu. Sebelumnya saya coba perkenalkan narasumber kita. Beliau Pak Nanang selaku dosen tetap di salah satu jurusan di manajemen di Fakultas Ekonomi UBB. Beliau rekam jejaknya selama di UBB pernah menjadi sekretaris di LPPM gitu Pak. Betul ya LPPM. Sekretaris di LPPM dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Dan sekarang di tahun 2022 sampai dengan 2025 diamanahkan untuk menjadi ketua di LPPM. Berarti jenjang karir itu meningkat gitu Pak dari tahun ke tahun. Nggak ada orang lain. Untuk pembahasan kita kali ini cukup ringan saja, karena sekarang kita sedang dalam suasana kampus yang sedang menerapkan kurikulum baru. Salah satunya di Universitas Bangka Belitung. Tema dari diskusi kita pada kesempatan kali ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kenapa kita mengundang Bapak pada tema kita kali ini? Ya, karena Bapak sendiri yang paham, mengerti gitu mengenai seluk-beluk dari program MBKM yang kita laksanakan sekarang Pak ya. Nah, mungkin langsung saja mungkin Pak ya, tanpa berlama-lama. Apa sih Pak sebenarnya dari definisi MBKM Pak? Ya, baik, terima kasih Witra ya. Witra. Kesempatan kegiatan ini saya kira sangat luar biasa diinisiasi oleh teman-teman FEUBB ya. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Baik, jadi memang mungkin saya menambahkan tadi satu lagi ya. Selain di LPPM, saya juga kebetulan 2 tahun ini dipercaya di Kementerian sebagai Duta Kampus Merdeka. Oh, sebagai duta Pak? Iya, sebagai Duta Kampus Merdeka, yang itu memang di-SK-kan langsung oleh Kementerian. Jadi memang ini menjadi modal kami lah dalam mensikapi atau mengimplementasikan MBKM. Nah, baik, kita tadi ditanyakan oleh Fitra, apa sih itu MBKM? Mungkin sering ya, teman-teman sudah mulai dengar nih, mungkin ada di kelas juga udah sejak masuk sudah cekokin MBKM. Baik, MBKM itu kalau singkatnya adalah kuliah luar kampus, tapi bukan sekedar kuliah luar kampusnya ya, tetapi Mas Menteri itu melalui peraturan Permendikbud nomor 30 tahun 2020, beliau memberikan hak belajar 3 semester. Bayangkan 3 semester anak-anak untuk belajar di luar kampus. Itu sebenarnya simpelnya. Tujuannya apa? Nah, panjang tujuannya. Jadi intinya gini, poin utamanya Mas Menteri ingin bahwasanya mahasiswa kita ketika lulus itu bukan cuma dapat satu ilmu, teman-teman. Bukan cuma dapat satu ilmu, tetapi bisa punya ilmu-ilmu lain yang itu teman-teman memang ada passion di situ. Maka muncullah MBKM dengan berbagai programnya. Itu tujuan utama dari MBKM. Jadi intinya sama halnya kita masih kuliah, hanya bentuk pembelajaran kuliahnya dirubah. Tidak melulu di kelas, disuruh keluar kelas. Nah, keluar kelasnya kemana? Tentunya yang pertama dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Silakan teman-teman diberikan kesempatan untuk bisa masuk bergabung kepada mereka semua. Harapannya itu siap nanti teman-teman ketika lulus benar-benar mensikapi perubahan zaman. Kita tidak ada yang tahu 10 tahun yang lalu tiba-tiba sekarang kuliah bisa online dan sebagainya. Digital begitu pesat, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, muncul jenis-jenis pekerjaan baru.
Harapannya dengan MBKM kita bisa mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baru untuk teman-teman. Dan yang paling penting, poin utamanya adalah adanya pengakuan sebesar 20 SKS. Sebelumnya mungkin sudah pernah teman-teman pernah magang kan? Magang itu biasa. Cuman bedanya kalau dulu paling hanya 3 SKS, hanya 6 SKS. Nah, sekarang itu sampai dengan 20 SKS. Jadi itulah poin-poin perubahan yang dilakukan oleh kementerian. Begitu untuk secara definisi. Ini baru definisi dulu ya. Baik, silakan. Dan mungkin salah satunya tuh memerdekakan mahasiswa gitu Pak ya. Karena mahasiswa mungkin di kelas itu harus sesuai dengan jurusan, ilmunya harus yang dipelajari sesuai dengan jurusan ya. Betul. Nah, salah satu kelebihan dari MBKM, kamu kan bisa mengeksplor lebih jauh. Benar. Tidak terbatas dari jurusan yang ia pelajari. Betul. Itu yang terpenting juga Pak ya. Jadi jurusan manajemen yang nggak harus melulu ataupun akuntansi nggak harus melulu belajar di bidang akuntansi atau manajemen. Mau belajar di luar bidang itu boleh nggak? Boleh. Merdeka Belajar membolehkan itu. Dan itu esensi dari awalnya gitu Pak ya? Iya, membolehkan. Mau tetap sesuai dengan bidang ilmunya juga boleh. Jadi boleh menambah kompetensi atau boleh meningkatkan kompetensi. Bahasa mudanya begitu ya. Menambah atau meningkatkan. Paham ya? Nah di situ, oke. Begitu secara umum tentang MBKM. Kalau berbicara mengenai MBKM, apakah MBKM ini diterapkan di seluruh kampus di tiap daerah yang ada di Indonesia atau hanya beberapa gitu Pak? Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya. Kebetulan Bapak hampir 1 tahun ini saya keliling ke Indonesia. Dari mulai ujung timur sampai ujung barat, beberapa wilayah dan kota sudah dikunjungi, baik secara offline, bahkan secara online pun iya. Jadi online pun nanti kami akan ada acara tanggal 24, itu juga pembicaraannya secara nasional. Kebetulan Bapak juga sebagai narasumber, dibantu oleh teman-teman yang lain. Secara offline kita sudah keliling baik sampai dengan Papua, Aceh, Medan, Sulawesi, Kalimantan sudah kita datengin. Dan ketika ditanya apakah semua perguruan tinggi sudah menerapkan MBKM? Belum. Bahkan ada yang baru, apa sih MBKM? Ngapain? Bahkan masih ada yang ngajak berantem, mohon maaf bahasanya masih ada butuh penyesuaian karena teman-teman memang tidak mudah dalam mengimplementasikan MBKM. Beradaptasi karena bukan sekedar kita bisa kuliah luar kampusnya, tetapi itu kan semua harus ada dasarnya. Ketika kuliah luar kampus nanti konversinya bagaimana dan seterusnya. Nah, UBB tahun 2022 itu sudah mempersiapkan diri mengenai kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun 2021. Begitu. Jadi ya kalau kita diurutkan misalkan tahun 2020 itu 1.0-nya MBKM, kemudian 2021 2.0-nya UBB sudah berada di 2.0 pelaksanaan implementasi. Jadi apa yang dimintakan oleh kementerian, UBB sudah langsung mensikapi. Tentunya support pimpinan Prinsip Bangka Belitung yang sangat cepat dalam mempersiapkan daya dukung daripada MBKM. Antusias juga ya? Betul, antusias. Jadi bukan sekedar antusias ya, tetapi kan banyak sekali ikutan yang disiapkan oleh pimpinan, mulai dari peraturannya, mulai dari pedomannya, kebijakannya, implementasinya dan seterusnya. Jadi kurikulumnya, rekognisinya. Nah, itu yang memang tidak mudah. Sehingga namun tahun 2022 ini sudah 80-90% kita itu sudah sangat-sangat siap begitu dalam mengimplementasikan MBKM. Mengenai MBKM tadi, sepengetahuan Bapak nih, apakah ada kriteria tertentu atau persyaratan nih? Misalkan kampus A mau menerapkan MBKM nih di kampusnya sendiri, itu ada persyaratannya gitu Pak? Ya, baik, persyaratan khusus yang diberikan oleh kementerian sih tentunya ya dasar hukumnya ya. Jangan sampai anak-anak kita MBKM terus pulang nggak diakuin kegiatannya, berkegiatan melakukan pengabdian, penelitian, proyek kemanusiaan atau apapun itu, kemudian ketika masuk ke kelas ataupun kembali ke jurusannya nggak mau mengakui nilainya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi persyaratan khususnya adalah benar-benar memberikan haknya mahasiswa ketika dia sudah berkegiatan, tentunya dengan mekanisme melalui penilaian, maka dilakukanlah rekognisi. Jadi paling utama ya kesiapan tadi, salah satunya kurikulumnya, kemudian tentang kerangka dasar kurikulum, peraturan mengenai rekognisinya, pedoman-pedoman ikutannya. Nah, itu kriteria itu sebuah perguruan tinggi bisa melaksanakan MBKM atau tidak.
begitu. Kalau itunya belum ada, dipaksakan melaksanakan MBKM bisa ya bisa, cuma nanti kan yang dirugikan adalah mahasiswa salah satu. Nggak maksimal gitu Pak ya? Nggak maksimal. Berarti secara umum seluruh kampus perguruan tinggi itu boleh untuk menerapkan MBKM di kampusnya, namun dengan catatan kesiapannya memang sudah dimaksimalkan gitu Pak ya? Bukan sekedar boleh, tetapi Mas Menteri malah mintanya harus segera mengimplementasikan MBKM, begitu. Bahkan sampai dijadikan penilaian tersendiri bagi perguruan tinggi yang sudah melaksanakan MBKM, begitu. Jadi penilaian tersendiri gitu Iya, ya? ada penilaian kinerja perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi A melaksanakan MBKM itu ada nilai plusnya. Kalau tidak melaksanakan ada nilai minusnya. Khusus yang negeri bisa dikontrol seperti itu, begitu. Nah, MBKM di UBB itu dimulai sejak tahun lalu gitu, tahun kemarin gitu Pak ya? Tahun 2021. MBKM baru kita mulai tahun kemarin tepatnya. Nah, terjalankan kurang lebih 2 tahun, genap 2 tahun dengan tahun ini. Hampir 2 Nah, tahun. dari segi persiapan ya Pak, apakah memang ada evaluasi dari tahun kemarin, persiapan untuk menerapkan di tahun ini, kira-kira tadi Bapak mengatakan 90% gitu ya, persiapannya dalam MBKM tahun ini. Namun seiring berjalan dengan waktu, apakah capaian tersebut betul-betul terrealisasi gitu Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara evaluasi, tentunya kami tahun lalu melakukan evaluasi. Evaluasi Pak. Evaluasi, dan kami menyadari memang jangankan UBB, kementerian saja ketika ditanya, Pak ini bagaimana memulainya, silahkan pelajari peraturan. Jadi kita itu memang benar, bukan hanya kita, seluruh Indonesia saat itu ketika MBKM baru diluncurkan di tahun 2020, semuanya masih pada bingung. Tapi Pak Rektor dengan sigap langsung beliau membuat panduan, menurunkan peraturan dan sebagainya. Dalam pembahasan peraturan kan tidak mudah. Iya. Nah akhirnya di tahun 2020 kementerian membuat kebijakan itu, tahun 2020 juga Pak Rektor itu menggelontorkan anggaran untuk menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang ada. Jadi kurikulum yang ada itu hampir semua jurusan itu mendapatkan bantuan anggaran untuk melakukan penyesuaian kurikulum. Ya, nah itu agar siap dalam mensikapi MBKM. Jadi sangat sejalan begitu ya. Nah sehingga kita tidak butuh waktu yang sangat lama untuk melaksanakan MBKM. Mungkin perguruan tinggi lain ada yang baru mau mulai. Kita sudah masuk tahun kedua. Nah di tahun pertama itu dengan segala kekurangan yang ada, ya. Jadi salah satunya misalkan contoh kewirausahaan di tahun 2021 itu ternyata peminatnya nggak terlalu banyak. Nah, itu salah satu contohnya. Magang tahun 2021 banyak sekali, hampir semuanya ikut magang. Nah itu menjadi bagian evaluasi. Kemudian, nah evaluasi yang terpenting adalah paling penting dan ini haknya mahasiswa, yaitu adalah konversi dan rekognisi. Di tahun 2021 peraturan yang ketika kita mau mengkonversi ke dalam mata kuliah itu belum ada. Sehingga pada tahun 2021 kalau ada mahasiswa yang pengakuan konversi nggak sampai 20 SKS, ya memang karena kondisinya belum mumpuni. Banyak jurusan ya memang mata kuliahnya sudah nggak ada, mau mata kuliah yang mana. Nah itu jadi ada masalah tersendiri begitu. Nah ya kebetulan tahun 2021 adalah saya sendiri sebagai ketua panitianya, jadi langsung langsung melaksanakan. Secara pelaksanaan alhamdulillah menurut pengamatan kami 2021 sangat-sangat ini ya, walaupun awal tetapi pelaksanaannya memang juga telat, tetapi alhamdulillah cukup lancar begitu. Nah baik, di tahun 2022 ini ada kelemahan nggak? Ada. Di tahun 2022 ini yang menunggu kami sangat lama adalah tadi untuk rekognisi atau konversi mahasiswa. Itu kami harus menunggu sampai dengan bulan Mei. Kenapa? Karena itu proses itu adalah prosesnya panjang, membuat agar mahasiswa itu ketika nanti ke lapangan dan pulang atau keluar kampus dan pulang itu bisa diakui mata kuliahnya. Perjuangan itu yang kami dahulukan. Dari perjuangan itulah sehingga makan waktu yang sangat banyak. Tapi alhamdulillah dari konsep itu, rekognisi mata kuliah yang disebut dengan sekarang ada mata kuliah pilihan tingkat universitas, ini akan dipakai oleh nanti semua jurusan, sehingga teman-teman nggak usah khawatir, pengakuan, rekognisi, dan konversi mau di luar bidang ilmu pun bisa diakui. Kenapa? Karena kita sudah siapkan free form. Free form itu adalah mata kuliah berbasis free form berbasis mata kuliah.
yang sudah disajikan ada 15 mata kuliah dan itu sudah disiapkan oleh Universitas Bangka Belitung melalui peraturan kerangka kurikulum dasar. Jadi kenapa lama? Lama kami di situ. Salah satunya mempersiapkan hal itu. Hal itu adalah penting karena nggak mau kami terulang di 2021. Kalau itu gagal kami nggak jadi MBKM tahun 2022. Karena kami nggak ingin mahasiswa kami sudah ke lapangan, ketika pulang berantem di jurusan, nggak mau diakuin karena jurusan nggak bisa disalahkan karena jurusan butuh dasar hukum. Iya. Agar mereka, karena mereka kan juga dipertanggungjawabkan di dalam nanti misalkan ada akreditasi dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi dan yang itu Pak sampaikan tadi tahun 2022 untuk rekognisi dan konversi kita sudah aman, sudah clear. Jadi teman-teman yang MBKM tahun ini ya kan kami dari awal nggak mungkin ngasih tahu kita masih was-was loh teman-teman, nggak tahu teman-teman ketika pulang bisa dari atau tidak kan nggak mungkin. Nah itu kami berjuang di belakang dan alhamdulillah melalui proses yang cukup panjang dan telah disetujui oleh Senat karena dalam membuat peraturan itu UBB sangat-sangat ketat ya. Sehingga banyak koreksi, banyak lain sebagainya. Nah itu butuh waktu yang cukup lama dalam mengejar kami ingin cepat. Tapi alhamdulillah itu sudah selesai dan sudah aman. Itulah yang membuat salah satu kendala kenapa kegiatan MBKM tahun 2022 mungkin teman-teman merasakan kalau ada yang semester 7 ya kok agak lambat dan sebagainya. Itulah teman-teman agak lambatnya. Ada perjuangan di belakang yang mungkin kalau kita nggak buat acara ini nggak bakal tahu begitu. Teman-teman nggak ada yang tahu. Jadi kami juga dengar kenapa ini MBKM-nya kok dibandingkan tahun lalu lambat banget dan sebagainya. Padahal kami sudah bentuk panitia sejak November 2021 dalam artian sudah ngumpulin. Jadi kita udah bersiap gitu. Cuman karena ada kondisi itu, karena sempat juga kita mau jalan apa enggak, begitu. Kalau jalan, khawatir nanti nggak bisa direkognisi dan konversi, bisa masalah nih mahasiswa yang dirugikan. Ya akhirnya wait and see itu yang butuh waktu lama. Jadi itu poin-poin penting yang mungkin teman-teman tidak banyak tahu kenapa tahun 2022 ini kok prosesnya agak lambat begitu ya, agak molor lumayan lah sebenarnya. Kami juga mengakui karena memang perjuangannya tidak mudah. Begitu. Oke Mas. Dan selain permasalahan dari rekognisi tadi, sejauh yang Bapak dengar mungkin permasalahan apa aja yang timbul pada saat pada saat pelaksanaan gitu Pak, pelaksanaan MBKM tahun ini, ya mungkin entah dari kawan-kawan dosen, dari kawan-kawan mahasiswa gitu, permasalahan timbul gitu. Permasalahan bagi kami yang pertama adalah kami itu berdasarkan evaluasi, kami sudah mengurangi yang magang. Kenapa? Kami nggak ingin anak-anak kami ketika magang itu hanya dijadikan tidak menghasilkan sebuah kompetensi, tidak hanya dijadikan rutinitas kegiatan sebuah kantor. Makanya jumlahnya tahun ini itu kami kurangi. Tetapi di luar dugaan teman-teman semua yang semester 7 pokoknya saya mau magang. Minatnya terserah. Situ, ya? Iya, pokoknya saya mau magang, mau didanai atau nggak didanai, terserah. Pokoknya kami mau magang. Ada yang datang nih dari jurusan tertentu, mahasiswa tergopo-gopo datang ke LPPM. Mungkin kalau orangnya tahu juga ingat ya. Jadi dia datang, Pak, kenapa kok saya nggak lolos magang? Padahal saya sudah buat motivasi kalau nggak salah ya. Motivation letter ya. Iya, motivation letternya sudah sangat maksimal. Wah, saudara, pokoknya saya kalau nggak lulus, pokoknya saya mau tetap magang. Mau didanai nggak didanai, saya tetap magang. Itu salah satu contoh datang langsung ketika Pak cek, ya memang ada yang kurang tepat dalam membuat motivation letternya. Jadi motivation letter itu bukan membesar-besarkan, perusahaan PT Timah ini besar, bagus, bukan. Tetapi kita mau mengerjakan apa di sana. Kompetensi apa yang akan kita peroleh di sana. Itu yang membuatnya. Sebenarnya paling utama MBKM itu adalah ada pada jurusannya. Karena kan harus melalui izin jurusan. Nah, menyikapi itu masalah bagi kami. Kenapa akhirnya banyak yang porsi kuotanya tidak tercukupi. Sebagian besar minta semuanya magang. Akhirnya sudah ini demi teman-teman semua, tapi kami juga apresiasi di tahun 2022 ini peminatnya sudah sangat luar biasa. Artinya Pak teman-teman sudah mulai melek. Oh, kita itu ada MBKM. Begitu. Kita itu ada kegiatan kuliah luar kampus begitu. Nah, jadi peminatan saya berharap ke depan itu agar peminatan terhadap magang itu mulai berkurang. Yuk kita beralih kepada program-program yang lain. Terserah program-program proyek yang lain kan banyak bentuknya. Begitu. Nah mungkin
sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kita udah sempat nih Pak, kita buka bagi kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan mengenai MBKM tahun ini, monggo gitu sampaikan kan ke kawan-kawan panitia ya Pak ya. Nah, saya coba bacakan beberapa pertanyaannya. Ada salah satu mahasiswa yang bertanya, apa sih output dari ini panitia untuk peserta gitu dalam menyelesaikan MBKM yang notabene sebagai kewajibannya di semester ini, Pak? Harapannya, output yang memang diharapkan gitu Pak mungkin. Oh iya. Maksudnya? Ya kalau yang diharapkan oleh kami ya tentunya teman-teman dapat menambah peningkatan kompetensi ketika di lapangan. Itu output utama. Sehingga dari peningkatan kompetensi itu bisa dikonversi dalam mata kuliah ataupun direkognisi dalam mata kuliah nanti di tingkat jurusan. Jadi itu yang menjadi harapan kami. Kemudian benar-benar ketika harapannya juga mahasiswa-mahasiswa yang selesai ikut MBKM itu benar-benar menambah kompetensi ya, keterampilan yang itu tidak didapatkan di bangku kuliah. Karena kalau konsepnya MBKM itu 1 sampai dengan 5 itu sudah cukup dengan syarat benar-benar kurikulumnya dipadatkan sehingga ilmunya kita itu udah matang 1 sampai 5. Itu yang diinginkan oleh Mas Menteri. 1 sampai dengan 5. 6, 7 ataupun 8 adalah fokus ke skripsi, 6, 7 khususnya kita di 7 ya. Itu silakan untuk mencari kompetensi tambahan atau passionnya tersendiri. Jadi silakan yang suka buat youtuber misalkan disuka dan sebagainya, komunikasi yang baik dan bagus begitu mengangkat sesuatu itu juga bukan tidak mungkin bisa. Jadi MBKM itu teman-teman juga bukan nanti program-program yang kita tawarkan 8 itu, bisa juga teman-teman berkegiatan begitu ya yang itu diakui oleh jurusan, ataupun ada juga kegiatan yang ikut dengan dosen. Misalkan dosen kan punya riset, punya pengabdian, ternyata kita benar-benar berkontribusi dalam risetnya maupun pengabdiannya, itu juga bisa diakui. Atau teman-teman mahasiswa punya prestasi dan sebagainya ya, itu juga ada mekanismenya tersendiri teman-teman. Jadi kuliah luar kampus ataupun MBKM banyak hal untuk memberikan pengakuan kompetensi yang itu pengakuannya dimasukkan ke dalam mata kuliah begitu. Selanjutnya mungkin ada juga dari kawan-kawan yang bertanya, kenapa sistem MBKM BB dan MBKM Kemendikbud itu cuma tindih di waktu pengumuman gitu katanya. Nah, kira-kira tuh bagaimana Pak? Ya, baik. Tumpang tindih itu dalam artian bersamaan begitu ya. Iya. Teman-teman sudah, kalau kita menunggu Kemendikbud itu baru selesai bulan 7, bulan 8, bahkan bulan 9. Ada yang baru selesai. Mereka itu juga sama. Mereka itu kan satu-satu ya. Ada pertukaran mahasiswa per gelombang. Ini ada batch 1, batch 2, ada kampus mengajar dan seterusnya. Kalau kita nunggu Kemendikbud selesai, ya kita akan terlambat teman-teman. Kita yang keceran. Ya iya, sekarang aja kita sudah terlambat begitu. Apalagi kita menunggu. Jadi sebenarnya teman-teman kita sudah memitigasi ya. Bagi teman-teman yang lolos Kemendikbud itu boleh meninggalkan MBKM universitas. Jadi kita kan berjenjang. Ada MBKM Kemendikbud, MBKM universitas, ada MBKM jurusan. Nah, di MBKM jurusan juga terbagi lagi, yang punya program PKKM, ikutnya PKKM. Yang ada program Kedaireka, ikut ke program Kedaireka. Nah, ini kan tidak sama semua jurusan. Jadi, itu teman-teman. Nah, maka kita urutannya yang tinggi. Kalau dia lolos dalam Kemendikbud, kan kami menghimbau ke panitia agar mahasiswa yang lolos Kemendikbud silakan itu diprioritaskan karena dia membawa nama kita. Jadi sebenarnya kecuali kalau kami melarang baru, justru kami malah menghimbau agar teman-teman itu ikut dulu kementerian. Nah, untuk ikut kementerian sambil menunggu silahkan ikut. Jadi kalau nanti di kementerian nggak dapat, di UBB saya dapat. Itu sudah sangat, saya kira pertanyaan sangat bagus ya. Dan kami mensikapinya sudah sangat fleksibel dan adaptif sesuai dengan tagline-nya MBKM. MBKM itu menciptakan anak-anak yang fleksibel dan adaptif, begitu. Ya. Ya, silakan lagi. Selanjutnya mungkin pertanyaannya cukup pedas gitu Pak ya. Asal yang dimaknanya dengan pedas saja. Katanya, kok baju MBKM sampai sekarang belum ada sih Min katanya. Cantik sekali, nggak apa-apa. Bagus pertanyaannya. Gimana nih Pak? Tanggapan dari Bapak ini? Ya, ini
ini tidak pedas, tapi ini sekalian mungkin kita informasikan. Kita informasikan ya, biar tidak ada kebingungan buat teman-teman yang menunggu. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi di awal, jadi kita itu awalnya MBKM itu sifatnya sama kayak kementerian. Kementerian itu tidak mendanai semua. Yang mendaftar 10.000 tidak mendanai 10.000, hanya 3.000 ataupun 2.000. Begitu. Itu dulu yang kita harus pahami awal mulanya. Cuman karena tadi ternyata ada teman-teman mahasiswa yang itu pokoknya saya tetap harus mau magang, katakanlah seperti itu ya. Kan maksa tuh. Harusnya MBKM, karena MBKM kan hak. Betul. MBKM itu hak tetapi diatur. Bukan hak bebas teman-teman. Kenapa diatur? Kan kita harus ada aturannya. Nanti kalau berangkat aja tidak diizinkan sama jurusan, terus kemudian ketika pulang tidak diakui, maksa ngakui, bagaimana mengakuinya kalau tidak sesuai dengan kriteria dan aturan. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi begini teman-teman ceritanya. Mengenai baju, jadi sebenarnya kembali lagi, baju itu juga bonus, bukan hak. Ya sekali lagi, kuliah luar kampus baju itu bonus. Jadi jangan dibalik-balik ya. Ini dulu yang harus dipahami. Yang namanya bonus berbeda ya dengan hak. Jadi kalau kalian menuntut hak, nggak ada dalam UKT itu, MBKM tidak ada, nggak ada. Jadi memang ini bonusnya dari Pak Rektor agar MBKM didanai untuk anak-anak mahasiswa. Tolong bantu danai program-program MBKM, program-programnya. Singkat cerita, kami tahun 2022 ini itu hanya menganggarkan baju senilai kurang lebih berapa ratus begitu ya untuk sejumlah mereka-mereka yang MBKM. Enggak semua berarti Pak? Enggak semua, yang MBKM saja. Karena konsep kami, yang MBKM berapa, sisanya kuliah. Yang tidak keterima harusnya kuliah. Tetapi kan nggak mau pada kuliah nih, maksa. Nah, pilihannya ada pada kami. Baju ini tetap dibuat atau sudah tidak usah dibuat. Paham? Ketika dibuat, maka kami harus revisi anggaran. Nah ini. Jadi sekali lagi pertanyaan ini kami tidak pedas sama sekali, tapi ini ada kesempatan kami menjelaskan. Kami tidak juga keluar-keluar, oh ini alasan kami, enggak. Nah jadi ada yang nanya ke LPM, kami jawab. Jadi baju ini sekali lagi bonus. Jadi pilihan waktu itu kebetulan saya sebagai PPK-nya diadakan enggak ya? Karena apa? Karena kami dengan menambahnya jumlah peserta dari perencanaan itu kan akan menambah tim rekognisi. Mereka akan bekerja, itu menambah anggaran. Kemudian menambah baju, kira-kira nambah anggaran nggak? Nambah anggaran. Pasti, Pak. Otomatis diminta ke pimpinan. Kalau pimpinannya setuju, mau ngasih anggaran tambahan di tengah jalan, oke. Kalau nggak setuju, kita mau gimana? Ketika kami tidak membuat, nyari simpelnya, nggak mau pusing, kami nggak mau pusing, udah, nggak ada namanya baju. Dan nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena itu bonus. Kayak kalian kuliah dalam kelas, itu juga kalian mau kuliah dalam kelas, ada yang nuntut baju? Nggak ada. Kuliah di lapangan itu kan bebas. Ya, bebas, silakan mau ngambil di magang, mau ngambil di KKN, mau ngambil di proyek kemanusiaan, mau ngambil di mana. Nah, cuman karena kami kebiasaan membuatkan baju KKN, sehingga ini terbawa. Lupa kalau ini adalah kuliah di luar kampus. Judulnya kan itu, teman-teman. Nah, akhirnya kalau kami buat, kita alamat akan semakin terlambat. Tadi kan sudah saya ceritakan tuh, kita sudah molor nih. Kalau saya buat, ini akan terlambat. Ketika terlambat, ini akan jadi masalah. Justru orang akan melihat sisi negatifnya, nggak pernah lihat sisi positifnya. Teman-teman seringnya kan melihat apa sih yang kurang nih, kan begitu. Jarang apa sih yang lebih dari UBB ini, enggak. Nah ini yang mohon maaf mahasiswa kita kadang selalu melihatnya itu apa yang kurang, begitu selalu. Sehingga ketika kita selalu membangunnya adalah apa yang kurang, ya semuanya akan selalu kurang dan kita tidak akan pernah puas. Jadi cerita utamanya adalah baju, karena kami melakukan revisi penambahan jumlah baju sehingga semua yang ikut MBKM, Bapak pastikan dia akan dapat baju. Begitu. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini. Berarti untuk semua Bapak ya? Iya. Itu tadi, tapi konsekuensinya lambat. Terus akhirnya muncul lagi, kalau terlambat bagaimana? Ya sudah, anggap saja nanti baju itu bagian dari kenang-kenangan. Setidaknya, oh saya pernah MBKM di tahun 2022, ini bajunya ada. Kalau sertifikat kan nggak mungkin tunjuk-tunjukin gitu ya. Oh saya MBKM. Tapi kalau baju kan kita bisa pakai. Jadi akhirnya kami, Bismillah, LPPM, baik kita revisi anggaran, kita minta kepemimpinan Pak Rektor untuk atas nama mahasiswa agar fasilitas ini disetujui, jumlahnya ditambah agar semua mahasiswa ikut MBKM dapat kenang-kenangan berupa baju. Sehingga kami menyebutnya itu menjadi kenang-kenangan untuk MBKM. Jadi toh di lapangan juga nggak dituntut mana baju MBKM-nya, kan tidak.
tidak dalam artian kalau nggak ada baju itu kita nggak bisa berkegiatan, kan tidak. Jadi itu ya, tolong dipahamkan ke teman-teman semua. Kami LPPM sekali lagi mengenai masalah itu kami sampaikan begitulah kronologinya. Jadi ini adalah niat baik kami untuk memberikan kenang-kenangan ke teman-teman. Terimalah dengan baik, jangan cari sisi negatifnya. Karena kalau kita mencari sisi negatifnya, yang ada sudah deh, tahun depan nggak usah ribet-ribet amat, udah kuliah seperti biasa, nggak usah ada penganggaran MBKM. Karena hakikatnya MBKM di beberapa tempat mereka nggak semuanya memberikan pendanaan. Teman-teman, Bapak barusan ke UNS sekitar 2 minggu yang lalu. Mereka baru tahun ini melaksanakan MBKM. Baru tahun ini Pak ya? MBKM-nya sama seperti UBB menggunakan pendanaan. Iya. Mereka tuh pendanaannya adalah 10 juta untuk 10 juta untuk 20 orang kurang lebih, ya. Dengan total dana dihabiskan 700 juta. Dengan jumlah mahasiswa itu 20.000 sampai dengan 30.000. UBB kurang lebih anggarannya bisa kita hitung jauh sekali, jauh. UBB lebih besar ketika di total. Tapi kalau secara jumlah mahasiswanya itu kita jumlah mahasiswanya tidak lebih banyak dari UNS. Begitu. Jadi itu salah satu perbandingan contoh yang sudah dilaksanakan. Tapi mungkin juga UNS juga terus melakukan perbaikan-perbaikan ya. Bisa jadi juga yang jelas mereka juga sudah bagus. Jadi ada salah satu perguruan tinggi yang bagus yaitu di Solo tadi. Perguruan tingginya sudah menerapkan MBKM. Ketika kami tanya, sama mereka juga tidak ada fasilitas baju, tidak ada. Oke, silakan. Jadi kawan-kawan misalkan memang masih bertanya-tanya kok MBKM sudah mau kelar kayak endgame katanya. Bajunya belum ada. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, pahami dengan benar, dengan betul, baju itu hanya bonus, bukan hak gitu ya. Ya, kami pingin nanti ke depan ya baju ya pinginnya di awal. Ya. Kenapa di belakang? Ketika bisa dimanfaatkan di lapangan ya kenapa tidak? Enggak, iya, itu kan kami pingin. Tapi karena kondisinya itu yang terjadi, pilihan kami, menurut kami ini sudah terbaik buat mahasiswa maupun buat kami. Kami berharap mahasiswa mau menerimanya, begitu ya. Selanjutnya kemarin juga kawan-kawan merasakan katanya Pak pada saat seleksi gitu Pak. Kan kita ada yang namanya gelombang pertama, kedua, sebanding ketiga kemarin. Nah, kawan-kawan mengeluh gitu Pak. Pada saat gelombang pertama mereka mendaftar dan pada saat gelombang kedua dibuka, yang menjadi dilema pengumuman di gelombang 1 yang gelombang pertama itu belum keluar Pak. Jadi mereka bingung apakah mereka mau, takutnya mereka tidak diterima di gelombang pertama, sehingga mau daftar di gelombang kedua nggak bisa katanya karena pengumuman belum ada. Sama halnya dengan gelombang ketiga gitu. Pada saat gelombang ketiga udah dibuka, di gelombang kedua itu belum ada pengumuman sama sekali gitu Pak. Nah mungkin bisa diberikan penjelasan ke kawan-kawan. Ya, baik. Mungkin bisa jadi hal itu terjadi karena kita berkejaran dengan waktu, sehingga ini belum diumumkan, ini sudah dibuka. Biasanya memang akan ada beberapa hari itu yang bersinggungan. Katakanlah ini sudah dibuka nih hari ini, tapi pengumuman yang gelombang kemarin belum diumumkan, kan begitu ya. Tetapi insya Allah dalam jangka waktu 1 atau 2 hari itu sudah keluar pengumumannya. Nah hal ini memang juga bisa kita jadikan evaluasi ya. Cuman sepengetahuan kami memang hal tersebut dilakukan agar mahasiswa bersiap di gelombang berikutnya. Kalau nggak salah itu akhirnya setelah diumumkan, kemudian setelah diumumkan penerimaan gelombang 2 katakanlah, itu gelombang 1 beberapa hari kemudian sebelum ditutup itu sudah keluar pengumumannya. Jadi kalau seandainya sampai ditutup, nah itu baru yang kurang pas ya. Jadi menurut kami sih itu salah satu bentuk panitia agar memaksimalkan waktu, karena kan tadi awal mulanya sudah memang terlambat dari molor itu kan kita dampaknya ke berikutnya ya, begitu. Ini sambil minum Pak, ya. Kita terlalu intens diskusinya kan mengenai MBKM. Semangat ya. Iya boleh. Minum aja dulu Pak, Pak. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman gitu Pak. Kemudian sudah jelaskan kenapa tadi perihal pertanyaan sebelumnya. Ada juga nih dari kawan-kawan gitu kan menanyakan kok panitia BKM itu nggak konsisten gitu katanya. Tidak konsisten dalam segi apa nih?
Pertama, janjinya kawan-kawan kalau misalkan mau magang, udah magang bisa. Terlepas nanti kawan-kawan nggak dapat pendanaan, itu ada magang mandiri gitu ya. Jadi tenang gitu, nggak apa-apa. Sama halnya dengan KWU gitu, dengan kewirausahaan. Kawan-kawan misalkan nggak dapat pendanaan, udah tenang aja nanti tetap bisa kok KWU-nya, tapi dari mandiri gitu. Namun pada akhirnya karena memang diiming-imingi seperti itu, kawan-kawan yang udah mendaftar terlebih dahulu itu nggak ada rencana gitu Pak untuk mendaftar di gelombang-gelombang selanjutnya. Dan pada akhirnya pada saat pengumuman di terakhir, mereka dikabarkan nggak bisa gitu Pak, untuk magang mandiri nggak bisa, untuk KWU mandiri nggak bisa, dan pada akhirnya mereka ditumpukkan di gelombang yang ketiga. Dan mereka mau tidak mau katanya dilemanya harus mengikuti program terakhir atau KKM gitu. Nah mungkin tanggapan dari Bapak gimana Pak? Ya, jadi memang kondisinya itu kan sangat unprediksi ya. Ternyata teman-teman mahasiswa itu tadi sebenarnya sih utamanya itu pada magang, pada magang jurusan. Kan ada kekeh dia tetap minta magang jurusan karena katakanlah proyek kemanusiaan, proyek independen itu hampir jumlah pendaftarnya sangat minim gitu. Jadi nggak ada yang sampai tetap kekeh di kewirausahaan atau lain sebagainya begitu ya. Jadi nah magang mandiri itu bukan tidak boleh ya. Akhirnya kan kita fasilitasi. Kenapa? Karena ketika magang mandiri dia nanti nggak punya. Ini sekali lagi nanti mahasiswa tersebut siapa pembimbingnya? Siapa yang mau ngasih nilai? Kan masalahnya di situ. Nah, ketika magang mandiri begitu tanpa seizin jurusan, nggak ada pembimbingnya, nggak ada yang memberikan nilai, nggak ada yang mantau di lapangan dan lain sebagainya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang dirugikan siapa? Mahasiswa. Nah itu, jadi panitia pun bisa jadi karena kondisi itu kan belum dibahas di dalam, karena konsepnya kemarin itu ya nggak magang ya kuliah. Ya sama kayak di Kemendikbud, yang nggak keterima ya sudah pulang ke universitasnya masing-masing, yang nggak keterima di universitas ya pulang ke jurusannya kuliah begitu. Nah karena melihat animonya begitu tinggi dalam waktu singkat, pimpinan kami rapatkan, kita bahas dengan jurusan, kita bahas dengan para dekan dan sebagainya. Gimana nih anak-anak tetap mau MBKM? Bagaimana dengan dosen pembimbing? Karena kan hubungannya ketika seseorang dijadikan dosen pembimbing, maka kan hubungannya pada tupoksinya dosen masing-masing. Katakanlah nih Bapak disuruh ngajar semester ini 5 mata kuliah. Ketika ditambahin 1 bimbing, maka beban kerja kan bertambah. Jadi hubungannya di situ. Salah satunya adalah kesiapan terhadap para pembimbingnya. Jadi bukan memang teman-teman udah yang bisa magang aja langsung, nggak seperti itu. Nanti kan ada pembimbingnya, karena pembimbing itulah yang akan bertanggung jawab terhadap kehadiran teman-teman di sana. Ketika ada apa-apa, yang tanggung jawab siapa? Pembimbingnya. Nggak bisa. Jadi justru kalau mahasiswa tanpa pembimbing dan sebagainya tidak terproteksi. Nanti minta nilainya, ini Pak nilainya dari saya Pak. Kan nggak mungkin. Nah jadi bukan panitia tidak konsisten, tapi memang panitia mensikapi kondisi unprediksi tersebut butuh waktu. Jadi pada saat proses memang kami akui mungkin kan teman-teman pada kewalahan nih. Ternyata kan ada sesuatu yang baru, yang tahun sebelumnya kan kita nggak ada tuh rencana mau adanya MBKM jurusan dulu. Tahun 2021 semuanya MBKM universitas, semuanya kita danai, nggak ada yang tidak terdanai, kecuali memang nggak mau MBKM. Tahun ini kan ada mereka yang MBKM jurusan yang memang udah nggak ada dananya, karena kami sudah habis penyesuaian tadi. Nah begitu, jadi karena itu dalam penganggaran. Nah itu juga hasil evaluasi, karena yang dicontohkan adalah Kemendikbud. Mas, dalam Kemendikbud itu tidak ada MBKM yang ngusulin 10.000 orang MBKM semua. Harusnya universitas juga seperti itu. Itu salah satu tahun 2021. Jadi katakanlah kami tahun ini tuh hanya menganggarkan 600 orang mahasiswa, sedangkan mahasiswa kita sampai 1026. Jadi ada sebenarnya 400 orang yang itu tidak terdanai, yang sebenarnya tidak harus ikut MBKM begitu, tapi dia kekeh pokoknya mau MBKM. Nah kami kan tidak menolak, kami tetap memfasilitasi. Akhirnya Pak, kita sediakan tuh dosen pembimbingnya. Sekarang mereka yang tidak MBKM universitas karena memang keinginan mereka sendiri pengen MBKM, ya akhirnya mereka bisa MBKM dan jangan disebut mandiri.
kami sebut adalah MBKM jurusan. Kenapa? Biar jurusannya bertanggung jawab. Kalau mandiri nanti seolah-olah menjadi keinginan saya sendiri memang betul, tetapi harus didukung oleh jurusan dan oleh dosen pembimbing. Jadi kami panitia justru memproteksi teman-teman, karena ketika nanti sudah berangkat teman-teman berantem di jurusan, kami kan nggak bisa datangin satu persatu. Wah, ini mahasiswanya bener kok MBKM. Buktinya apa? Faktanya apa? Kan susah. 2021 kan ada beberapa yang MBKM, ya beberapa ya nggak banyak, yang memang SKS-nya konversinya belum maksimal begitu. Jadi itu sebenarnya teman-teman. Jadi tadi ya mungkin dengan bertanya seperti ini kita ada kesempatan untuk menjawab ya. Jadi biar teman-teman yang ngerasa MBKM-nya banyak kekurangan sebagian, itulah penjelasannya. Karena memang MBKM dari tingkat pusat juga sama, mereka juga masih terus persiapan, mereka juga sama pelaksanaannya. Katakanlah yang praktisi mengajar itu baru selesai sekitar bulan September ataupun bulan Oktober, padahal kegiatannya sudah mulai. Jadi ya bukan menyamakan ya, tetapi maksudnya ada sisi-sisi di mana teman-teman itu kita butuh persiapan. MBKM jurusan itu adalah model baru terjadi di tahun ini pun kami langsung sikapi, dan itu semata-mata demi memfasilitasi teman-teman agar bisa magang, bisa MBKM yang lain, kewirausahaan dan sebagainya, itu kan akhirnya juga bisa semuanya. Dan magang jurusan pun itu harus sesuai dengan kesiapan jurusan yang bersangkutan gitu Pak. Betul. Dari segi dosennya, iya, dosennya, fasilitator kan sebagian besar semuanya menggunakan fasilitatornya jurusan masing-masing. Dan itulah alasan mengapa beberapa mahasiswa itu nggak bisa magang secara jurusan gitu Pak. Walaupun ada di beberapa jurusan lain itu ada juga katanya. Itu yang menjadi yang kemudian menjadi kecemburuan sosial gitu Pak sebenarnya. Maksudnya MBKM jurusan semuanya ada hampir. Dan itu ada di beberapa jurusan tuh nggak ada Pak, nggak bisa difasilitasi Pak. Setahu kami itu difasilitasi ya semuanya, karena saya kebetulan langsung yang itu mengundang semua jurusan bahkan satu persatu dalam membagi kuota pembimbing. Jadi kuota pembimbing itu jurusan A butuh berapa, jurusan B butuh berapa, itu satu-satu. Berarti sebenarnya semuanya dapat magang jurusan ya Pak? Semua dapat. Dan sebenarnya kawan-kawan yang MBKM jurusan ya, bukan hanya magang maksudnya. Iya. MBKM yang maksudnya yang termasuk magang tadi sebenarnya apakah pertanyaan yang terbesar yang menjadi kecemburuan contohnya di MBKM magang gitu Pak, dan juga MBKM KWU itu ada beberapa jurusan kabarnya pada saat mereka seleksi universitas nggak lolos, namun mereka dapat pendanaan dari jurusan. Nah ada lagi kemudian yang bilang bahwa kami nggak gitu katanya. Oh, kalau itu tergantung kemampuan jurusan masing-masing. Tadi Bapak sampaikan, ada jurusan itu dia punya program PKKM. Itu dia mengusulin hibah sendiri. Ada lagi yang dapat kedereka. Jadi ada sekitar, kalau di UBB ini sekitar ada 4 jurusan yang memang dia punya dana sendiri. Apapun programnya gitu Pak? Iya, programnya macam-macam. Ada magang, ada KWU, ada macam-macam. Nah, dia menggunakan anggaran sendiri, yang dana hibah tadi Pak. Dana hibah tadi. Jadi ya memang untuk jurusan tersebut ya dia bisa memperoleh fasilitasi pendanaan tersendiri magang jurusannya. MBKM jurusan bukan hanya magang ya. Karena kan ada KWU-nya, ada macam-macam. Begitu. Jadi begitu kondisinya, memang tidak sama. Karena memang jurusannya dapat program tersendiri. Begitu. Jadi itu yang menjadi jawaban teman-teman yang kemarin sempat ada kecemburuan sosial, kawan-kawannya dapat MBKM secara mandiri katanya, yang sebenarnya itu MBKM jurusan gitu. MBKM jurusan. Karena setiap jurusan berbeda, ada dana hibah dan enggak. Iya. Itulah yang pada akhirnya membuat kawan-kawan ada yang terima MBKM jurusan, ada yang nggak bisa gitu. Betul. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dan ini mungkin agak sedikit ini juga pedas. Bisa dibilang pedas juga karena mereka mau ini Pak katanya, kawan-kawan mahasiswa coba dong di spill katanya transparansi dananya gitu Pak. Nah karena kan tadi udah Bapak ceritakan juga sedikit mengenai anggaran, mungkin Bapak bisa jelasin ke kawan-kawan mengenai mungkin dari sumber dananya, mungkin penggunaan anggaran untuk MBKM tahun ini itu berapa besarnya gitu Pak. Karena kan bertanya-tanya gitu kan, apalagi dengan ada kasusnya mungkin baju tadi yang mungkin kawan-kawan belum paham gitu. Ya,
Kalau sumber dana, Bapak lupa nanti dicek ya, dia dari dana, kalau nggak salah sih dana IKU atau dana apa gitu ya. Kemudian kalau besaran kurang lebih ada di angka 900 juta ya, di situ 900 juta. ikut programnya, baik yang KKN dan sebagainya. Itu kalau mengenai anggaran, dukungan anggaran. Nah, misalkan memang kawan-kawan mahasiswa pengen melihat gitu Pak secara rincinya apakah dibolehkan atau enggak gitu Pak? Secara rinci gimana nih? Kayak pengeluaran apa aja, karena entah kawan-kawan mahasiswa kayak curiga gitu kan karena apalagi bajunya belum kelar-kelar padahal KKN udah selesai katanya. Intinya kan sudah kita jelaskan semuanya ya. Jadi teman-teman mengenai baju tadi itu alasannya kita melakukan revisi dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin dapat kami sampaikan secara umum. Jadi Bapak kata tadi, makanya teman-teman yang dibangun itu adalah jangan prasangka negatif terus. Coba prestasi-prestasi UBB teman-teman nggak mencoba mengangkatnya gitu. Jadi justru berlomba-lomba itu teman-teman, ayo apa nih prestasi yang bisa ditunjukkan dari program-program MBKM begitu diangkat. Kalau kita mau ngulek ke dapur gitu teman-teman, apa sih prestasi yang akan dicapai nantinya? Begitu. Jadi kita yang ada teman-teman hanya debat kusir, salah dan benarnya itu sangat subjektif begitu. Bisa jadi menurut teman-teman yang paling benar adalah seperti ini, menurut kami yang paling benar seperti ini. Ini nanti hanya menciptakan sebuah subjek debat-debat yang kurang ini ya teman-teman, kurang di orang di luar sana itu sudah bahasanya kegiatan MBKM bisa menampilkan ini, menghasilkan ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya arahnya yang kita bangun itu adalah ke situnya gitu, bukan malah kembali lagi ke asal muasalnya, nanti mau mencari-cari di sana dan sebagainya. Jadi bukan masalah apa ya, tetapi kita menyayangkan kalau kita ini masih berpikirnya itu masih ke dalamnya terus, bukan kita saatnya yuk kita mulai munculkan ini loh prestasi yang bisa kami banggakan dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau kita seperti itu kan enak jadinya ya, sehingga kami pun gitu dalam menganggarkan apa tuh ya juga, karena sekali lagi berbicara anggaran itu teman-teman, ketika apa ya bahasanya ya, salah dalam kita sesuatu yang benar aja ketika diangkat-angkat salah, bisa jadi orang kalau sudah mulai banyak dalam artian mempersepsikan yang beda-beda, negatif dan seterusnya, ya itu bisa bukan tidak mungkin menjadi masalah gitu. Jadi itu yang memang kita harus hati-hati begitu. Tidak mudah, bukan masalah itunya, sebenarnya sih esensinya itu apa yang mau dicari begitu esensinya. Justru kalau kita hanya berkutat di dalam, kan akhirnya kita sama-sama lelah begitu ya. Panitia, LPPM sudah memaksimalkan ya agar ini diberikan kepada mahasiswa dan sebagainya. Sekali lagi Bapak sampaikan, MBKM itu diberikan dana atau tidak itu tidak wajib. Jadi bukan tidak mungkin universitas itu bisa menyelenggarakan dalam artian hibah dari tingkat universitas itu tidak membuka lagi, tapi silakan masing-masing di jurusan itu bisa melaksanakan MBKM layaknya orang yang ketika kuliah, layaknya ketika teman-teman yang melaksanakan kegiatan KP ataupun ada lagi kunjungan-kunjungan lain yang di lapangan. Itu apakah ada pendanaan? Nggak ada. Bahkan yang ada terkadang mahasiswanya malah iuran. Nah ini kan sudah sesuatu yang baik ya dibangun begitu, sesuatu yang baik dibangun. Kemudian ya harapannya kita sih paling tidak ya mendukung begitu ya dari output itu, bukan malah mencari-cari di mana ini kesalahannya ya. Kalau yang ini lolos kita harus cari yang ini, cari yang ini, cari yang ini. Nah itu yang dibangun. Jadi kami pun kita sebagai yang melaksanakan gitu, wah ini loh kita siapkan yang udah berusaha baik, gitu yang ya. terbaik, tetapi memaknainya justru yang negatif begitu. Dulu sama persis, Bapak masih ingat betul, dikasih nih duit 100.000 per orang, apa coba yang diperoleh? Kira-kira apa coba? Terima kasih enggak? Enggak. Buat apa Pak 100.000 Pak? KKN 30 hari, sehari makan 1.000, diketawain loh Pak tempat umum. Oh ya sudah, kalau memang tidak mau dengan uang 100.000, akhirnya sudah anggaran itu kita alihkan ke riset, ke apa macam-macam. Jadi teman-teman
ayo yang kita bangun itu adalah narasi positif, bukan narasi negatif. Kalau positif itu kita membangun bersama. UBB ya sekali lagi, kan banyak nih teman-teman yang demo dan sebagainya, hak silakan demo. Bahkan juga Bapak termasuk orang yang melihat langsung demo dan sebagainya. Udah dijelaskan sama pimpinan, tapi tetap masih kurang puas dan seterusnya. Dan seterusnya, nah itu silakan hak kalian untuk melakukan demo. Cuman ayo kita itu berbondong-bondong itu menciptakan narasi positif kalian itu di dalam. Karena kalau kalian di dalam ini, kalian nanti bakal jadi alumni. Narasi negatif terus orang baca negatif. Ketika lulus yang susah siapa? Bukan kami. Yang susah adalah teman-teman ketika mari pekerjaan. Oh ini masuk UBB. Nanti yang dikenal adalah negatifnya UBB. Ketika negatifnya UBB, itu kan yang dirugikan siapa? Mahasiswa alumni. Kalau kami mohon maaf sudah bekerja semuanya di UBB, ya kami, inilah kemampuan kami berjuang untuk teman-teman, mencerdaskan teman-teman. Tapi ketika teman-teman mempublikasikannya negatifnya, yang jelek-jeleknya, katakan nanti diangkat-angkat, wah ada ini, oh karena bajunya telat, ini kemungkinan ada permainan dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa seperti itu kan membangun narasi-narasi negatif. Ketika muncullah kecurigaan-kecurigaan, udah makanya Pak katakan sejak awal, yuk mari kita syukuri apa yang menjadi masukan, yuk yang bisa kita perbaiki, kita sangat terbuka begitu. Jadi itu pesan Bapak, silakan nanti jangan dipintir-pintir ya. Jadi intinya saya sih mengajak teman-teman semua, ayo kita ini bergerak membangun narasi yang positif. UBB ini yang membesarkan siapa kita semua. Kita jangan selalu menuntut apa sih yang UBB berikan. Gak akan pernah selesai dengan sekian ribu orang. Tetapi apa yang akan kita berikan untuk UBB dari sekecil apapun kita. Jadi saya kira BMFE juga punya peran dalam membangun narasi yang positif. Kita nggak akan pernah selesai ketika kita bukan berarti tidak boleh beda pendapat, boleh beda pendapat kan juga ada tempatnya dalam menyampaikannya. Silakan seperti ini yang bisa kita jelaskan, kita jelaskan. Tentunya kan tidak semuanya sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan, oh Pak maunya kami seperti ini, kan nggak bisa. Ada hal di mana ya bisa seperti itu. Ada hal di mana yang memang ya kita sudah berupaya. Katakanlah baju, kita udah berupaya, tadi coba jelaskan sangat detail dan sebagainya. Ini loh kondisinya. Kita rubah dari yang hanya 600 menjadi 1026 atau berapa begitu. Menambah jadi sekian dan seterusnya. Jadi ya kami sampaikan mohon maaf kemungkinan akan terlambat. Maka mari kita maknai jangan terlambatnya, tetapi ini anggap sebagai bentuk bonusnya. Tapi kalau mau mengulik lagi, wah ini ada yang nggak benar ini, ada yang nggak ada permainan ini dan sebagainya. Nah itu kan nanti jadi narasi negatif ya. Akhirnya kan kita dibuat capek begitu. Akhirnya bukan tidak udahlah sampai capek kita udah yang lurus-lurus aja deh. Dalam arti lurus-lurus adalah kita nggak usah perlu buat inovasi-inovasi. MBKM kita kembalikan misalkan di jurusan masing-masing karena memang ke depan mau tidak mau juga akan seperti itu. Karena harfiahnya MBKM itu adalah kuliah. Kuliahnya bedanya yang biasanya di dalam kelas kita ajak dengan mitra agar di luar kelas, kan begitu. Magang, ada yang dapat honor, ada yang nggak dapat, ada. Nah makanya kami adanya seleksi yang magang katakanlah yang di universitas mendapat fasilitasi anggaran dan sebagainya. Walaupun tidak banyak, itu harapannya untuk kemudahan dan kelancaran. Mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita boleh tahu dari segi anggaran tadi, apakah ada perbedaan yang signifikan antara tahun ini dan tahun kemarin, Pak? Dari anggarannya? Hampir mirip kayaknya ya, hampir mirip. Mungkin begitu. Nggak jauh dari 900 ada ya? Iya, kurang 900 juta untuk tahun ini. Habis gitu. Jadi untuk kawan-kawan tuh yang masih ada stereotip negatif pada kawan-kawan panitia BKM-nya mungkin udah bisa memaklumi gitu. Dengarkan dan pahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Karena benar gitu, kawan-kawan membuat narasi yang negatif gitu kan. Padahal banyak prestasi yang bisa kita bangun gitu Pak ya. Jangan hanya negatif aja. Coba di spill juga prestasi yang sudah ada gitu Pak ya. Nah, Pak, saya yakin banyak kok teman-teman punya prestasi. Cuman kan prestasinya nggak pernah diangkat begitu ya, atau diangkat dan sebagainya. Itu sih mungkin. Dan satu lagi Pak dari kawan-kawan yang menanyakan mengenai salah satu program KKN katanya. Ada kawan-kawan yang mengeluh gitu Pak. Kami kemarin udah berusaha nih di program pertama, program kedua gitu kan.
Tapi karena adanya teknis yang mungkin katanya merugikan kami, pada akhirnya kami ditampung di program terakhir katanya KKN. Nah, dan lebih parahnya lagi katanya pada saat kami KKN, jumlah anggota yang ada di KKN itu minim sekali katanya, 10 orang itu nggak nyampe katanya Pak. Dan itu kalau dibilang apakah itu membebankan kami pada saat program kerja di desa, tentu katanya Pak, karena minimnya orang tadi. Apakah kami yang orang cuma berapa orang ini buangan gitu katanya Pak? Kayak gitu Pak. Tanggapan Bapak gimana itu Pak? Nah itu tadi, kalau kita bicara apakah kami ini buangan, nah itu kan tadi narasinya memang dibangunnya negatif gitu. Jadi kayaknya kok kita ini selalu membangunnya negatif gitu. Jadi KKN itu ya mungkin jadi masukan ya, jadi masukan untuk tahun depan ketika dilaksanakan, mungkin KKN bisa jadi taruh di depan, jangan di belakang. Nanti kalau di belakang kesannya adalah buangan lagi begitu. Jadi kenapa di belakang? Karena kami menganggap KKN itu yang paling fleksibel jumlahnya begitu. Katakan kalau riset ditaruh di belakang, nanti satu kelompok ada 10 orang, 6 orang kan nggak bisa, sudah harus dipatok segitu. Kalau KKN kan bisa bertambah, bisa berkurang, intinya dengan anggaran yang diberikan nanti. Jadi sebenarnya simpel filosofinya di situ. Nah sebenarnya teman-teman, ketika memang tidak berkenan dalam KKN itu kan boleh kita memilih. Tadi kan ada magang jurusan tuh, magang jurusan kan boleh, silahkan membentuk magang jurusan. Jadi jangan sampai ada kesan kami KKN itu terpaksa, kan nggak boleh. Justru itu kan untuk melaksanakan kegiatan dari kami panitia memang tidak pernah memaksa. Tapi memang ada beberapa kawan-kawan yang notabene jurusannya belum bisa mengakomodir gitu Pak, magang jurusannya gitu. Pada akhirnya ya beliau yang bersangkutan di KKN-nya gitu, karena beliau merupakan salah satu mahasiswa yang dari jurusan yang belum siap dari segi magang jurusannya Pak. Ya mungkin itu sekian dari sekian ratus orang ya. Saya kira kalaupun memang ada begitu kan, artinya karena setahu saya beberapa jurusan itu tadi saya ingat betul, bahkan mereka itu udah ada kuota-kuota untuk dosen pembimbing begitu, dosen pembimbing, program-program magang yang magangnya itu jurusan riset, kewirausahaan, MBKM jurusan magang, itu yang saya ingat. Jadi saya kira kalau memang tidak berkenan di KKN-nya kemarin tidak ada menyampaikan begitu ke saya tidak dengar gitu kalau di teman-teman. Tapi kan ini sudah berjalan ya. Saya kira tadi ya tinggal kita maknai, kemudian catat evaluasinya. Misalkan jangan sampai nih kegiatan KKN itu jumlahnya sekian karena kami rasakan di lapangan itu sangat membebani dan seterusnya. Jadi itu saya kira karena pada saat berangkat kemarin kami pinginnya ya standar itu adalah antara 10 sampai dengan 20 begitu, 10 sampai dengan 20 per kelompok. Idealnya Pak. Idealnya sudah kami itu, makanya kami himbau terus itu di akhir agar ayo pada ikut MBKM KKN atau membangun desa, dan beberapa juga ada yang ditawari untuk pindah ke tempat-tempat yang memang terbatas jumlahnya begitu, sehingga memang ada kelompok KKN yang jumlahnya nggak banyak ya karena memang mahasiswa yang bersedia di situ memang jumlahnya di situ. Mungkin untuk ke depan apakah bisa nih Pak yang mungkin yang sebelumnya di jurusan tersebut belum bisa mengakomodir untuk kawan-kawan yang mau magang di magang jurusan ataupun MBKM jurusan lah ya. Apakah tahun depan tuh bisa mengakomodir itu Pak? Karena udah terjadi gitu kawan-kawan tiap jurusan untuk tahun ini ada yang nggak bisa mengakomodirnya. Iya. Jadi bisa apa enggaknya, harapannya sih kalau tahun ini sudah berjalan kan berarti di tahun depan itu bisa begitu ya. Tapi memang nanti kembali lagi jurusannya itu mau atau tidaknya, karena itu kan harus menslotkan pembimbingnya untuk membimbing mereka begitu. Tapi secara umum tahun ini sepengetahuan kami itu hampir semuanya jurusan kayaknya mau semua sih pada MBKM jurusan, mendukung semua gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu evaluasi lah, karena memang salah satu kritikan ini ataupun saran misalnya kan kawan memang itu mereka rasakan dan itu mungkin nggak make sense gitu, nggak berbanding lurus dengan apa yang mungkin sudah disepakati sebelumnya oleh kawan-kawan panitia dengan pihak jurusan gitu Pak ya.
Mungkin itu dari kawan-kawan yang udah bertanya di yang udah kami buka di Instagram kemarin. Dari sekian banyak kami pilih yang ada juga yang sama gitu kan, ada beberapa yang sama kami satukan, ada juga yang hanya mengkritik saja Pak tanpa memberikan pertanyaan gitu. Terakhir mungkin untuk Bapak yang mungkin udah lama tadi menjelaskan sekian lebih menit gitu, dalam waktu ke depan usaha nyata apa yang mungkin akan pihak panitia lakukan gitu untuk menanggulangi setiap problemnya yang terjadi, khususnya pada saat masalah yang baru muncul, karena yang tidak bisa kita antisipasi kalau misalkan masalah yang sudah muncul kayak di tahun ini, itu bisa dievaluasi gitu tahun depan biar nggak terjadi lagi. Nah, untuk yang mungkin masalah yang sekarang itu belum muncul, tapi pas pada saat kita realisasi di tahun depan itu muncul, bagaimana kawan-kawan panitia itu bisa meresponsifnya dengan cepat dan tepat gitu untuk solusinya Pak, bukan untuk tidak untuk sekarang atau kayak tahun ini gitu. Ya baik, dalam jangka dekat ini panitia sedang proses running Monef ya, mungkin itu menjadi bagian untuk mitigasi di tahun depan. Tentunya kalau untuk tahun depan saya kira kuncinya adalah pelaksanaannya lebih dini. Jadi itu menjadi banyak faktor yang berdampak pada belakang-belakangnya. Jadi insya Allah sih kalau pelaksanaannya sudah lebih awal, mungkin banyak proses itu waktunya cukup begitu ya. Karena kalau sudah mepet itu kan kadang dampaknya banyak ke belakang-belakang. Jadi menurut kami itu menjadi poin utamanya. Poin utamanya untuk MBKM di tahun 2022 maupun nanti tahun akan datang. Jadi memang perencanaan di awal itu menjadi poin penting, dan evaluasi yang sedang berjalan semoga yang sedang melaksanakan evaluasi dikomandani oleh LP3M sebagai penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan, semoga memperoleh temuan-temuan yang itu bisa dicatat dan segera ditindaklanjuti agar di tahun depan tidak terjadi lagi. Mungkin begitu. Mungkin nanti misalkan walaupun sudah mendengarkan diskusi kita, ada juga mungkin ada beberapa kawan-kawan yang nggak puas gitu Pak. Mungkin misalkan nanti diajak untuk berdiskusi dengan kawan-kawan walaupun nggak secara formal gitu, apakah boleh gitu Pak? Silakan, boleh. Dengan Bapak khususnya. Takutnya nanti ada yang belum puas gitu kan. Oh nggak benar itu. Suruh dengerin dulu. Ya. Dengerin dulu. Terakhir, harapan. Bagaimana harapan Bapak, terlepas nanti tadi udah beberapa harapan yang sudah disampaikan. Harapan terbesar gitu Pak? Ya, harapan terbesar adalah MBKM ini bukan sekedar dijadikan rutinitas. Semoga teman-teman dalam menjalankan MBKM di lapangan, keinginan kami adalah benar-benar memperoleh kompetensi yang diinginkan. Kalau sampai ada yang tidak memperoleh kompetensi diinginkan, maka kerja keras teman-teman di lapangan harus lebih ekstra lagi. Jadi itu konsekuensinya. Terus kemudian teman-teman, mari kita bangun narasi-narasi positif ya. Kekurangan siapapun pelaksananya pasti akan ada kekurangan. Tetapi ketika kita mindset membangunnya adalah membangun bersama, dalam artian yuk kita berikan masukan, yuk kita bangun. Jadi kita jangan kayak seolah-olah memberikan masukan terus kita bertentangan gitu, seolah-olah kita kayak jadi lawan gitu kan. Itu yang nggak bagus. Sehingga tadi nanyakan, wah ini harus cari tahu nih di bagian ini dan sebagainya. Itu kan yang dibangun adalah kita mau mencari pertentangan. Jadi teman-teman ayo, boleh kok, bukan berarti kita kawan misalkan, bukan berarti nggak boleh berikan masukan, kan boleh. Justru malah kita lebih enak dan nyaman ketika kita itu diberikan masukan, ini loh Pak, kegiatan MBKM kemarin itu kelemahannya ini. Pak, kira-kira rencana kedepannya bagaimana ya? Ini loh teman-teman dan sebagainya. Jadi narasi-narasi positif yang itu membangun, jangan, mohon maaf ya, dikit-dikit nanti demo, yuk kita demo dan sebagainya. Kami dulu LPPM pernah ada gara-gara bukan salah sih, tapi konsep kami adalah kerah baju ya, kayak gini kerah bajunya, Shanghai gitu, wah ada sebagainya tadi dibangunnya adalah narasi-narasi negatif sehingga dipermasalahkan dan seterusnya. Jadi menurut kami itu nggak penting gitu loh, mau desain baju seperti apa dan sebagainya, pentingnya itu adalah pada kegiatannya yang paling utama. Nah itu teman-teman, jadi ya ketika memberikan masukan oke. Bahkan pernah kami sampaikan, silakan kalau mau berikan desain dan sebagainya kami buka gitu. Jadi nah itu teman-teman,
Saya sangat sangat berharap agar teman-teman mulailah bangun narasi-narasi yang positif. Boleh kok berbeda pendapat, bukan berarti harus selalu sependapat, tidak. Tetapi walaupun beda pendapat, kita narasi-narasi tetap narasi-narasi positif dan sebagainya. Jadi niatnya itu membangun begitu loh. Jadi bukan niatnya itu siapa menang siapa kalah. Oh panitia nih, gimana caranya panitia kalah nih, kita jatuhkan dengan narasi-narasi dan sebagainya yang dibangun dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian membangunnya situ, akhirnya kan ujung-ujung kami lelah dalam menanggapi teman-teman. Kalau kami lelah, ya sudah kami mengerjakan yang lain saja, gitu. Ketika kami mengerjakan yang lain kan sayang, teman-teman. Bahkan teman-teman katakanlah LPM panitia itu kan mengerjakan buat teman-teman, begitu. Bukan berarti kami anti masukan, tidak. Silahkan berikan masukan, tetapi yang kira-kira masukannya itu membangun untuk perbaikan yang akan datang. Bukan nanti mencari terus kesalahannya, dijawab ini, cari kesalahannya di bawahnya, dijawab lagi, cari lagi di bawahnya, cari lagi di bawahnya, dan terus di bawahnya. Akhirnya kan nggak ada habis-habisnya, Pak. Iya, dan akhirnya kan memang sengaja mencari narasi-narasi negatif yang ujung-ujungnya kita nggak akan ada menang kalah begitu. Akhirnya kita lelah sendiri begitu. Mungkin itu ya poin yang kami berharap. Itu teman-teman mulai yuk pikirkan, kira-kira saya ini memberi masukan ini dalam artian untuk membangun bukan ya, atau sengaja untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk membangun toh kami juga tidak anti, kan begitu. Nah jadi mungkin podcast hari ini kan bisa jadi ini ya, bisa jadi nanti referensi begitu agar untuk perbaikan di tahun depan itu kalau dilaksanakan kembali oleh universitas, berarti kan kita akan lihat nih berkaca di pelaksanaan kemarin. Mungkin secara waktu dan sebagainya, terus jumlah peminat di magang mungkin magangnya dibanyakin dan seterusnya, sehingga baik yang magang jurusan kalaupun memang pada mau magang semua ya sudah, kalau magang dengan konsekuensi teman-teman mahasiswa dan maupun jurusan bersama-sama menjaga kualitas magangnya. Itu yang kami inginkan gitu. Jadi kami pun ingin menjaga kualitas, cuman kan dalam persiapan ini kan kita butuh tadi berjalannya cerita tadi kan banyak hal yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi ketika di dalam memang banyak kekurangan ya oke, kekurangan itu yuk mari kita perbaiki begitu ya. Jadi mungkin BEM juga bisa berperan aktif sebenarnya. Contoh ada programnya Kemendikbud, yuk bareng-bareng kita sosialisasikan. Kan kita seru tuh kalau kolaborasi, adanya panitia terus adanya BEM begitu, yang BEM-nya juga ikut serta sosialisasi. BEM juga bisa nanya langsung, ini gimana nih program ini nih, apa nggak seperti, kan enak jadi langsung. Jadi silakan, saya kira bisa sosialisasi bareng, ada BEM-nya, itu kolaborasi yang sangat bagus begitu ya, untuk mensukseskan agar cepat sampai ke lapangan. Jadi bukan panitia aja terus yang sosialisasi, tapi BEM juga ikut serta. Mungkin sudah tinggal lebih diintenskan, maksimalkan itu. Dimaksimalkan. Mungkin itu harapannya. Panjang ya? Panjang, Pak ya. Karena memang kawan-kawan memiliki pertanyaan yang ya kita harus memuaskan dengan jawaban yang sudah Bapak. Insya Allah kawan-kawan udah paham dan mengerti apa yang udah Bapak paparkan tadi. Dan mulai dari sekarang ya yuk kita bangun narasi yang positif. Jangan negatifnya aja gitu, Pak. Dan saking intensnya kita berdiskusi, sama-sama Bapak nggak minum kan dari tadi. Karena saya excited dan antusias menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Ini udah 1 jam lebih terdiskusi, Pak. Mungkin bisa kita cukupkan untuk agenda kali ini. Dan mungkin walau nanti ada kawan-kawan yang belum puas, ya coba kita undang lagi Bapaknya. Kita duduk sama-sama, kita diskusi bareng-bareng gitu. Dengan suasana yang berbeda tentunya. Terima kasih Bapak udah mau bersedia gitu menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang padat kali kan. Dengan ini mungkin closing statement ada? Sudah tadi? Sudah ya? Harapan tadi ya? Itu kawan-kawan yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yang dengan kita angkat tema MBKM yang memang sekarang banyak problematika katanya. Namun sudah dijawab dengan narasumber kita yang memang sudah expert di MBKM, karena udah juga selain di UBB, beliau juga ikut di daerah lain gitu dalam menggerakkan MBKM ini tentunya. Terima kasih ke Bapak sekali lagi udah mau nyempetin waktunya.
walaupun nggak minum gitu kan sepanjang diskusi, saking intensnya kita berdiskusi. Terima kasih kawan-kawan udah mau setia tetap mendengarkan saya dan Bapak dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya terutama dari kawan-kawan yang sudah memfasilitasi, pihak rektorat mungkin sudah mengizinkan kita Pak menggunakan ruangan podcast ini untuk agenda kali ini. Ke depan apakah kita masih akan melakukan yang namanya podcast seperti ini, kita tunggu saja ke depan. Pada saat kawan-kawan punya pertanyaan, kawan-kawan punya hal yang ingin ditanyakan, pada saat itulah kami akan memfilterasi apakah itu bisa kita angkatkan ke sebuah diskusi, contohnya podcast. Kita tunggu waktu yang akan datang. Terima kasih sebelumnya kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.